Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang pengalaman seram seorang kawan yang bekerja sebagai seorang security di sebuah komplek pergudangan. Tetapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman yang sudah mendengarkan, yang sudah sudi klik, yang sudah sudi share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang memiliki cerita atau kisah horor dan misterius, dapat DM ke Mr. Zack. Alamat email ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh seorang kawan yang tidak ingin disebutkan nama aslinya. Kita panggil saja seorang kawan ini dengan sebutan Mas Ibal. Kejadian kira-kira belum lama ya. Tahun 2020 ketika gencar-gencarnya atau ganas-ganasnya pandemi corona atau COVID di Indonesia. Terjadi di sebuah tempat di daerah istimewa Yogyakarta. Mas Ibal memohon supaya tempatnya itu disamarkan karena memang terkait dengan lokasi di mana Mas Ibal ini mencari nafkah. Mas Ibal ini adalah seorang yang boleh dibilang ini adalah yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dia sudah berganti-ganti profesi. Pernah jadi sales, pernah jadi supir, pernah jadi driver online gitu. Dan pada puncak-puncaknya itu corona, ini Mas Ibal ini bingung gitu ya, karena dengan segala hormat ya pendapatannya dari pekerjaan yang sebelumnya sebagai sales itu menurun, apalagi dengan adanya COVID-19. Nah, kemudian Mas Ibal ini ditawari untuk bekerja sebagai penjaga malam atau security di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi atau alat-alat kesehatan. Sebagaimana kita tahu ketika COVID itu memang ada perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, tapi juga ada beberapa perusahaan yang malah semakin cuan gitu karena memang terkait dengan alat-alat kesehatan, vitamin, vaksin, masker, dan sebagainya. Nah, karena tingginya permintaan alat kesehatan, vaksin, kemudian masker, ya, jadi salah satu perusahaan farmasi terkemuka ini menyewa sebuah gudang untuk meletakkan barang-barang yang akan didistribusikan di sekitar Yogyakarta ini. Nah, butuh orang. Nah, maka dengan rekomendasi seorang kawannya dari Mas Ibal ini, Mas Ibal diterima sebagai seorang security. Ya. Sebenarnya lebih tepatnya sebagai penjaga malam, tapi pada akhirnya ada shift pagi atau shift siang. Nah, gudang ini menurut pengakuan Mas Ibal itu sebelumnya adalah gudang kosong. Jadi bukan milik perusahaan farmasi, tapi memang gudang milik instansi lain yang sudah kosong, mungkin sudah lebih kosong bertahun-tahun karena sudah begitu kotor gitu, sudah begitu
tidak terawat. Ketika disewa oleh perusahaan farmasi ini, Mas Iqbal dan kawan-kawan lain diminta untuk kerja bakti, ya, membersihkan gudang dan sebagainya. Sudah berjalan sekian waktu gitu, Mas Iqbal ini sudah mulai berjaga gitu ya, berjaga. Jadi kalau gudang ini kita gambarkan, Mas Iqbal itu bercerita gudang ini ya tidak begitu besar, tapi juga tidak kecil sekali gitu. Di dalam gudang tersebut ada suatu areal atau suatu wilayah yang gelap karena tidak ada ventilasi, cenderung lembab, dan ada perasaan dingin kalau ke situ. Nah, karena gelap karena tidak ada ventilasi tadi, maka tentunya kan dikasih lampu gitu ya, lampu penerangan. Anehnya, lampu itu sering kali putus. Jadi kalau misalkan hari Senin itu diganti dengan lampu yang baru gitu, merek yang paling mahal pun gitu, paling lambat 3 hari itu sudah mati lagi atau putus lagi. Di gudang itu ada satu orang yang boleh dibilang sebagai teknisi. Jadi kecurigaan pertama itu karena dia lembab, ada air di situ, oh mungkin ini korsleting ya. Itu dicek, kabel-kabel dicek, tidak ada yang aneh itu dari perkabelan, nggak ada yang korsleting dan sebagainya. Bahkan sampai penanggung jawab gudang itu marah gitu ya, ini jangan-jangan dimanipulasi gitu. Lampu yang bagus dibawa pulang, lampu yang mati di rumah ditukar dan sebagainya. Saya sampai kena omel gitu, semua kena omel. Tapi memang itu sering mati gitu. Rabu diganti, misalkan nanti Jumat atau Sabtu mati lagi. Pada suatu sore, jadi ini Mas Iqbal ini mendapat shift siang. Shift siang itu kan dari jam 2 nanti sampai jam 10 malam. Mas Iqbal ini diminta oleh atasannya, seperti biasa kan, selain sebagai security juga kadang diminta untuk mengambil atau membantu membawakan barang-barang. Menjelang maghrib atau menjelang surup, lampunya mati lagi. Jadi begitu dinyalakan, putus lagi. Nah, Mas Iqbal ini karena sudah mungkin karena tekanan pekerjaan harus diburu untuk membawakan dan sebagainya ya, walaupun dia security tapi istilahnya serabutan lah di situ. Nah, Mas Iqbal ini seperti kalau bahasa Jawanya muntap gitu ya, seperti marah dan mungkin menantang gitu ya. Artinya ya nggak, kata-kata yang nggak sopan keluarlah gitu. Udah keluar duit mahal-mahal buat beli lampu, mati lagi. Siapa sih yang matiin lampu gitu? Kalau berani sini ngadepi, tak hadapi. Mana yang suka matiin lampu? Oke, setelah sholat maghrib, karena memang butuh lampu ya akhirnya ya yang shift malam ini patungan lah beli bohlam lampu ya, walaupun nggak seberapa tapi kan ya jengkel juga kan, setiap katakanlah seminggu sekali ganti lampu, bahkan sampai seminggu 2 kali ganti lampu, ganti bohlam. Menjelang jam 10 Mas Iqbal ini sudah persiapan untuk pulang gitu kan ya, pulang. Nah ketika dia pulang menuju ke parkir di belakang gudang ini, ada perasaan nggak enak melewati tempat yang tadi, yang ruangan yang lembab tadi, yang lampunya sering mati, itu ada perasaan nggak enak. Nah, Mas Iqbal ini sempat nakut-nakutin yang shift malam ya, jam 10 sampai jam 6 pagi gitu. Awas, nanti digangguin sama yang suka matiin lampu gitu. Nanti kalau matiin lampu bilang saya saja, biar tak jewernya gitu. Ya, mungkin juga salah juga ya.
istilahnya mungkin sompral. Oke, singkat cerita, Mas Iqbal ini pulang ke rumah. Kalau dari tempat kerja jam 10 ya mungkin sampai rumah ya jalan santai dan sebagainya jam 11 lah sampai rumah. Ya sudah mandi, sudah segala macam, istirahat, tidurlah Mas Iqbal ini. Nah, di dalam mimpinya ini Mas Iqbal itu didatangi oleh sesosok makhluk yang tinggi besar ya, yang katanya itu rambutnya seperti rambutnya apa gimbal gitu ya, yang mungkin kalau digambarkan mungkin seperti, mohon maaf ya, seperti orang-orang yang eh, apa ya, yang gimbal-gimbal itu ya. Ya apa sih yang pemusik dari Jamaika itu, tinggi besar tapi dengan badan yang menurut Mas Iqbal itu lebar, mungkin lebarnya seperti lebar selemari, mungkin lebarnya sekitar 1,5 meter, tingginya mungkin sekitar 2 meter lebih. Si makhluk itu marah gitu ya, dan dia memperkenalkan namanya gitu ya. Ya, Mas Iqbal tuh bilang namanya ke saya gitu, tapi dengan segala hormat ya, kita samakan saja si makhluk ini namanya sebagai Mbah Braun. Jadi, si makhluk itu marah gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan gitu, aku sing mematikan lampu, aku yang mematikan lampu, itu tempatku ya. Saya tidak suka tempat saya diterangi cahaya, bikin silau, bikin nggak nyaman, maka lampunya tak matiin terus. Kamu kok nantang-nantang saya, katanya mau menjewer yang suka matiin lampu, ini saya yang matiin lampu. Makhluknya besar ya, menurut Mas Iqbal itu ya mungkin lebih tinggi dari langit-langit gitu ya. Kemudian badannya lebar selebar lemari ya. 160 cm mungkin lebarnya, tingginya mungkin 200 cm lebih. Begitu bicara kepala itu mendekat gitu ya. Kepala yang mendekat gitu, rambutnya gimbal. Mohon maaf, hidungnya itu bulat, ada taringnya. Mas Iqbal itu teriak-teriak gitu ya, minta tolong, teriak-teriak, dan dia itu dibangunkan oleh istrinya. Mas, istighfar Mas, bangun Mas, kok tengah malam kok ngigau, mimpi buruk atau gimana. Nah, Mas Iqbal cerita ke istrinya bahwa dia memang tadi dari maghrib itu marah karena lampu di kantor itu mati lagi. Bahkan dia harus keluar duit pribadi untuk beli lampu gitu. Sampai dia bercanda ke temannya, kalau nanti malam diganggu lampunya mati lagi, bilang ke saya biar yang matiin lampu ini, yang suka bikin lampu putus, tak jewernya gitu, saya jewernya gitu ya. Makanya makhluk yang menghuni gudang itu yang kita sebut sebagai Mbah Braun ini datengin Mas Iqbal tadi. Nah, keesokannya karena Mas Iqbal harus shift siang lagi ya, jam 2 ini, maka Mas Iqbal ini seperti minta maaf gitu ya, minta maaf, kemudian sholawatan dan sebagainya. Tapi memang lampu itu mati lagi. Akhirnya diputuskan dikasih lampu, tapi tidak begitu terang. Ya mungkin kalau sekarang mungkin lampu sekitar 5 watt ya, 5 watt atau ya temaram-temaram gitu ya, enggak lampu putih yang besar terang, tapi mungkin lampu kuning temaram. Jadi memang itu gudang sudah kosong bertahun-tahun, ketika corona disewa oleh perusahaan farmasi untuk menyimpan ya, dan mengelola alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, demikian dulu cerita dari Mr. Zack pendongeng horor untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhidrasi rasa haus horornya. Sebelum Mr. Zack undur diri, Mr. Zack ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah sudi mendengarkan, sudah sudi klik, sudah sudi share, like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan apabila teman-teman ada kisah-kisah horor atau kisah-kisah yang di luar nalar yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata, silakan untuk DM, alamat ada di deskripsi. Mr. Zack pendongeng horor terbuka untuk
menceritakan di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.